Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusir Yahudi dari Khaybar dan Nasrani dari Najran, bukan karena benci, tapi karena ini tanah suci, tempat yang tidak boleh ada dua agama. Hari ini, tempat yang sama menjadi lokasi konser musik, pusat hiburan global, dan proyek futuristik yang menyambut dunia tanpa memandang akidah. Apakah ini kemajuan atau pelanggaran terhadap wasiat Rasulullah? Hijaz, tanah suci yang dijaga dengan darah sahabat, kini dibuka atas nama visi masa depan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita sedang menyambut kemuliaan atau membuka gerbang fitnah akhir zaman? Simak video ini sampai akhir karena sejarah sedang berulang tapi arahnya jauh berbeda. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Wasiat suci yang menggetarkan langit Madinah. Pada tahun-tahun terakhir kehidupan Rasulullah, ada satu wasiat yang disampaikan dengan suara berat, namun dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Wasiat itu bukan hanya tentang ibadah, bukan pula sekedar tentang akhlak atau jihad, tapi tentang sebuah wilayah, tanah mulia, pusat wahyu, yang tidak boleh dikotori oleh kehadiran keyakinan selain Islam, yaitu Jazirah Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas bersabda, "Usirlah orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab." Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat lain beliau bersabda, "Tidak boleh ada dua agama dalam Jazirah Arab." Hadis riwayat Malik. Ucapan ini bukan ujaran kebencian. Ini adalah arahan kenabian untuk menjaga kesucian tempat diturunkannya Islam. Jazirah Arab bukan sekedar daratan. Ia adalah wilayah amanah, kiblat dunia, tempat dibangunnya masyarakat Islam pertama yang murni dari syirik, bid'ah, dan pengaruh kekafiran. Setelah wafatnya Rasulullah, para khalifah berjuang menghidupkan setiap sabda beliau. Dan di antara mereka yang paling tegas dalam melaksanakan wasiat ini adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika masa kekuasaannya datang, Sayyidina Umar segera bertindak. Beliau menulis surat kepada para pemimpin wilayah, menyampaikan perintah, yaitu Yahudi di Khaybar dan Nasrani di Najran, mereka harus meninggalkan tanah Hijaz. Tapi Sayyidina Umar tidak mengusir mereka dengan pedang. Beliau memberikan waktu, perlindungan, dan bahkan kompensasi atas tanah dan harta mereka. Para ahli sejarah seperti Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat mencatat bahwa Sayyidina Umar membayar ganti rugi kepada ahli zimmah yang meninggalkan properti mereka di Khaybar. Langkah ini bukan reaksi pribadi Sayyidina Umar. Ini adalah pelaksanaan amanat Rasulullah yang telah dibiarkan tertunda karena berbagai keadaan politik sebelumnya. Dan Sayyidina Umar dengan sifatnya yang adil dan tegas menjadikannya prioritas. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa maksud dari tidak boleh ada dua agama di Jazirah Arab adalah agar tanah suci tidak dijadikan pusat agama lain yang dapat mengaburkan syariat Islam dan membahayakan kemurniannya. Ini bukan soal intoleransi. Ini tentang strategi menjaga sumber utama dakwah agar tidak tercemar ideologi asing. Namun, ada satu fakta penting, yaitu tidak semua wilayah Jazirah Arab dikosongkan. Ulama membedakan antara Jazirah Arab secara luas dan wilayah inti yang dimaksud Nabi, yaitu Mekah, Madinah, dan sekitarnya.
Di luar wilayah ini, seperti Yaman atau wilayah pesisir, umat Islam tetap memberikan hak perlindungan bagi non-muslim yang hidup damai. Inilah keindahan syariat Islam yang adil, yaitu menegakkan ketegasan di tempat suci, namun tetap membuka ruang koeksistensi di tempat lain. Dan sejak saat itulah, wilayah Hijaz menjadi tanah yang bersih dari agama selain Islam. Ia bukan tempat dakwah pluralistik, melainkan benteng tauhid. Sejak Sayyidina Umar bin Khattab melaksanakan wasiat itu, hingga berabad-abad kemudian tidak ada gereja, sinagog, atau kuil yang berdiri di atas Hijaz. Tapi zaman berubah. Tanah itu kini menyambut dunia dengan wajah yang berbeda. Apa yang dulunya dijaga dari dua agama kini mulai dilonggarkan demi alasan yang disebut-sebut sebagai modernisasi. Lantas, apakah kita sedang menyaksikan pengkhianatan terhadap wasiat itu? Ataukah ini sekedar tafsir baru atas realitas global? Hijaz terbuka lagi, titik balik sejarah atau kelalaian. Hijaz yang dulu ditangisi langit dan bumi ketika Rasulullah wafat adalah tanah yang dijaga dengan air mata para sahabat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mematri wasiat Nabi di atas peta kekuasaan Islam, agar di tanah itu tidak terdengar lagi suara lonceng gereja, tidak terlihat lagi lambang salib, dan tidak disebutkan lagi nama selain Allah dan Rasul-Nya. Tapi hari ini bayangan kota itu sudah tidak sama. Kota Jeddah yang berada di jantung Hijaz kini menjadi pelabuhan terbuka dunia. Ribuan pekerja asing dari berbagai negara, termasuk non-muslim, bekerja dan bermukim di sana. Mereka membangun gedung, mengelola sektor medis, industri, bahkan pariwisata. Dalam banyak kasus, mereka tidak sekedar melewati, tetapi menetap. Pemerintah Arab Saudi memang tetap menutup Mekah dan sebagian besar wilayah Madinah bagi non-muslim secara hukum formal. Tapi kota-kota sekitar, termasuk tempat-tempat yang pernah menjadi bagian dari wilayah pengusiran di zaman Sayyidina Umar, kini terbuka lebar. Bahkan dalam beberapa laporan internasional, gereja bawah tanah atau pertemuan keagamaan non-muslim secara sembunyi-sembunyi dikabarkan pernah berlangsung di perumahan khusus ekspatriat. Lalu datanglah proyek-proyek raksasa seperti Neom, The Line, Ritzy Global yang secara eksplisit mengundang investor dan penduduk dari seluruh dunia tanpa membedakan agama. Neom bahkan disebut-sebut memiliki rencana sistem hukum dan sosial yang tidak sepenuhnya mengacu pada syariat Islam. Sebagai bagian dari modernisasi Arab Saudi 2030. Ini bukan fitnah, ini adalah kenyataan yang bisa dibaca di brosur-brosur resmi. Neom, sebagaimana disebutkan dalam media barat dan dokumen publik Saudi, dirancang sebagai zona futuristik dengan nilai-nilai kosmopolitan, bukan religius. Tidak ada jaminan Neom akan bebas dari bar, klub malam, atau simbol-simbol asing terhadap Islam. Bahkan disebut-sebut akan ada tempat khusus perayaan Natal bagi ekspatriat. Lalu pertanyaannya, di manakah letak Hijaz yang pernah disucikan Sayyidina Umar? Apakah ini wilayah baru yang dikecualikan dari wasiat Nabi? Atau sekedar pergeseran pemahaman akibat tekanan geopolitik dan ekonomi global? Sebagian ulama kontemporer menanggapi realita ini dengan keras. Mereka menyebut pelanggaran tersebut sebagai bentuk tadarruj menuju kehancuran prinsip. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, tidak boleh membuka Hijaz untuk non-muslim, karena itu pelanggaran terhadap larangan Rasulullah. Tidak ada maslahat yang lebih tinggi dari perintah Nabi. Namun, sebagian yang lain, khususnya kalangan pemerintah, menafsirkan larangan itu hanya berlaku di Mekah dan Madinah, bukan seluruh Jazirah Arab. Mereka berdalih bahwa selama wilayah suci tetap dijaga, maka bagian lain bisa dikelola secara terbatas untuk interaksi global, asal tidak mengganggu syiar Islam.
Tentu, perdebatan ini membuka ruang ijtihad. Tapi ketika wajah Hijaz berubah dari benteng tauhid menjadi etalase kemajuan teknologi, dari pusat dakwah menjadi zona netral, wajar jika sebagian umat bertanya, apakah ini bagian dari tajdid, yaitu pembaruan, atau tahrif, yaitu penyimpangan? Apakah kita sedang membangun kejayaan atau justru membuka celah kehancuran akidah? Karena syariat bukan hanya hukum tertulis, tapi juga ruh penjagaan identitas dan kesucian. Dan ketika wilayah yang pernah dijaga dengan darah dan air mata oleh sahabat, ini dibuka atas nama globalisasi. Maka ini bukan sekedar perubahan tata kota, ini adalah pergeseran sejarah Islam itu sendiri. Neom, proyek dunia atau pelanggaran wasiat Nabi. Di wilayah barat laut Jazirah Arab, jauh dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sebuah proyek raksasa tengah dibangun di balik tabir kemajuan, yaitu Neom. Konsepnya bukan hanya kota, tapi peradaban baru. Neom menjanjikan kecerdasan buatan, kendaraan terbang, lahan pertanian di padang pasir, hingga kehidupan tanpa batas agama, budaya, dan tradisi. Tapi satu pertanyaan besar menggantung di langit kaum muslimin. Apakah ini sekedar kota atau bentuk baru dari pembukaan Hijaz untuk agama selain Islam? Neom bukan wacana kosong. Ia adalah kenyataan yang disokong langsung oleh Vision 2030 milik putra mahkota Muhammad bin Salman. Visi itu menyebutkan tujuan Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan membuka diri terhadap investasi global, termasuk dari negara-negara mayoritas non-muslim. Neom akan memiliki wilayah mandiri hukum, ekonomi, bahkan sosial. Dalam laporan resmi Neom dinyatakan secara terbuka bahwa proyek ini akan menjadi zona multikultural dengan kerangka hukum dan sosialnya sendiri, di mana orang-orang dari semua kepercayaan dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati. Di atas kertas terdengar penuh toleransi, tapi dalam konteks tanah yang dahulu dilarang menjadi tempat tinggal bagi non-muslim oleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin, ini bukan sekedar perubahan, ini adalah titik belok sejarah. Kita ingat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab mengusir Yahudi dari Khaybar dan Nasrani dari Najran. Ibnu Sa'ad mencatat bahwa Sayyidina Umar memberi ganti rugi dan pemindahan mereka bukan kezaliman, tapi pelaksanaan sabda Nabi. Mereka tidak dihinakan, tapi diarahkan keluar dari tempat yang telah Allah dan Rasulnya khususkan bagi tauhid murni. Namun hari ini, Neom tidak sekedar menerima kehadiran non-muslim, ia bahkan mengundang mereka, mengakomodasi kepercayaan mereka, dan menyediakan infrastruktur untuk perayaan agama mereka. Sejumlah pejabat Neom bahkan menyatakan akan ada tempat ibadah untuk semua agama, termasuk gereja dan sinagog, meskipun pernyataan ini sering dihindari dalam publikasi lokal. Dalam perspektif syariat, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berhati-hati terhadap perubahan ini. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, tidak boleh memberikan izin kepada non-muslim untuk membangun tempat ibadah di Jazirah Arab, karena ini bertentangan dengan nas yang jelas. Pendapat ini bukan keras, tapi konsisten dengan wasiat Rasulullah. Jazirah Arab bukan sembarangan daratan. Ia adalah markas akidah, benteng tauhid, dan pusat syiar. Bila ia dibuka untuk semua agama, lalu apa bedanya ia dengan dataran lain di muka bumi? Ada yang berdalih, Neom tidak termasuk wilayah Hijaz, maka tidak mengapa. Tetapi para ulama terdahulu menjelaskan bahwa larangan dua agama itu mencakup seluruh Jazirah Arab, sebagaimana disebut oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Bahkan Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa para sahabat memahaminya sebagai larangan untuk menjadikan Jazirah Arab tempat tinggal tetap bagi orang kafir, bukan sekedar pelancong atau tamu dagang. Neom adalah simbol besar,
ia bukan hanya proyek fisik, tapi bukti bahwa wasiat Nabi sedang dikompromikan demi kepentingan global. Dan disinilah kegelisahan muncul, bukan karena benci kepada non-muslim, tapi karena khawatir akan nasib identitas tanah suci yang diwariskan oleh Rasulullah dan dijaga oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah modernisasi bisa dilakukan tanpa mencederai batas syar'i? Ataukah umat sedang diseret dalam narasi peradaban baru yang mengikis pondasi Islam? Antara wasiat dan wisata, akankah Hijaz kehilangan kesuciannya? Hijaz, sebuah nama yang dulu membuat kaum musyrik tunduk dan para sahabat menangis rindu. Di tanah ini Rasulullah berdakwah, para sahabat berhijrah, dan kaum muhajirin serta ansor bersatu. Ia bukan sekedar wilayah, ia adalah simbol identitas dan kesucian Islam. Tapi kini simbol itu sedang diuji. Ujiannya bukan dalam bentuk serangan militer, tapi lebih halus, yaitu liberalisasi budaya, normalisasi hiburan, dan globalisasi ekonomi. Semua dibungkus dalam label Vision 2030. Di Jeddah, konser musik besar digelar tidak jauh dari Masjid Qiblatain. Di Riyadh, acara-acara internasional menghadirkan artis-artis dari barat. Di sekitar Hijaz, hotel mewah menyambut siapa saja, bahkan yang tidak sholat, tidak menutup aurat, atau terang-terangan membawa simbol keyakinan lain. Dan ketika umat bertanya, bagaimana ini bisa terjadi di tanah suci? Jawaban resmi yang sering terdengar adalah, ini bukan Mekah dan Madinah, ini hanya bagian dari wilayah sekitar. Kita tetap menjaga dua kota suci. Tapi mari kita jujur, apakah kesucian hanya berlaku pada batas geografis? Bukankah syiar Islam di zaman Rasulullah menyebar dari seluruh Hijaz, bukan hanya dua kota? Bukankah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengusir Yahudi dari Khaybar yang letaknya di luar Madinah? Imam Nawawi rahimahullah menegaskan bahwa larangan dua agama dalam Jazirah Arab adalah bentuk penjagaan terhadap markas dakwah Islam, bukan sekedar pembatasan logistik. Ini tentang menjaga roh tauhid, bukan hanya batas wilayah. Lalu kini, saat kita membuka tempat-tempat wisata yang meniru barat, menyelenggarakan festival dansa, atau menyambut perayaan agama lain di tanah yang dulu dijaga dengan darah dan peluh, patutkah kita diam? Ini bukan soal kebencian pada kemajuan. Islam tidak anti teknologi, tidak anti kemakmuran, tapi Islam punya prinsip, yaitu kemajuan tidak boleh menabrak akidah dan syariat. Modernisasi tidak boleh melupakan wasiat Rasulullah. Usirlah Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan wasiat itu bukan hanya untuk ditulis di kitab, ia untuk dihidupkan dalam kebijakan. Dulu Sayyidina Umar menangis karena beban amanah itu. Sekarang kita tertawa saat meninggalkannya. Beberapa ulama kontemporer mengingatkan bahwa membuka ruang bagi budaya asing tanpa kontrol bukan bentuk toleransi, tapi kerapuhan jati diri. Syekh Shalih Al-Fauzan pernah berkata, jika negeri Islam tidak menjaga batasnya, maka ia bukan lagi pelindung agama, tapi pintu masuk fitnah. Kini, umat Islam harus bertanya jujur pada diri sendiri. Apakah kita sedang membela Islam atau sedang menghapus warisan Rasul dan Khulafaur Rasyidin dengan tinta emas modernisasi? Apakah Neom dan proyek-proyek sejenis bisa tetap berdiri tanpa mengorbankan kesucian Hijaz? Apakah kita sedang menuju kejayaan atau sedang membentangkan karpet merah bagi datangnya fitnah akhir zaman? Tugas kita bukan menghakimi, tapi mengingatkan. Karena jika umat lupa pada wasiat Rasulullah, maka sejarah akan mencatat bahwa kitalah generasi yang membiarkan tanah suci kehilangan kesuciannya. Bukan karena kalah perang, tapi karena kalah prinsip. Hijaz bukan milik satu negara, ia milik umat. Ia warisan Nabi, bukan warisan dinasti. Maka kewajiban menjaganya bukan hanya pada penguasa, tapi juga pada setiap muslim yang masih mencintai agama ini.
Karena sekali lagi, Hijaz terbuka untuk hal yang bertentangan dengan Islam. Ia tidak akan pernah sama lagi. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.